Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Elohim, Allah El Shaddai, Allah yang telah dengan kuasa firman-Mu menjadikan alam semesta dan segenap isinya. Kami naikkan syukur kami, sebab Engkau telah lahir ke bumi dan Engkau datang bagi kami yang Engkau sebut milik kepunyaan-Mu. Siapakah kami kalau kami menjadi milik kepunyaan-Mu? Sungguh kami tidak layak. Tapi kalau Engkau mau hadir bagi kami yang Engkau sebut milik-Mu, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersuka cita. Diri kami berharga di mata Tuhan. Bapa di sorga, sore hari ini berkati setiap kami dengan kuasa firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah, hiburkan hati kami yang susah, teguhkan hati kami yang bimbang. Tuhan berkati setiap kami, hamba-Mu dan jemaat-Mu, sehingga hari ini kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kaum wanita yang dikasihi oleh Allah, hari ini kita bersyukur kita sampai di bulan Desember tahun 2019. Nek dipikir-pikir kok sampai tekan kini ya. Sungguh semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Saya tidak tahu kondisi kaum wanita pada saat memasuki tahun 2019. Ada 52 minggu. Dan ternyata tinggal berapa minggu lagi kita selesai. Sudah banyak minggu, lebih dari 40 minggu yang Tuhan izinkan kita lalui. 49 minggu dapat kita lalui karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini kita akan di tengah-tengah perayaan Natal kaum wanita Elizabeth yang dengan tema firman menjadi manusia, seperti lagu pujian tadi. Saya di dalam mempersiapkan bagian firman, surat dari KWE sampai di saya itu bulan November. Jadi saya merenungkan, saya mempelajari, saya membaca, saya kembali merenungkan kasih Allah itu besar. Maka tak henti hati saya terharu. Kenapa firman menjadi manusia? Firman menjadi manusia ini bukan sebuah tema yang sederhana. Firman menjadi manusia itu akan memberikan kekuatan yang dahsyat bagi setiap kaum wanita. Siapapun engkau, bagaimana kondisi dompetmu, bagaimana kondisi kulit wajahmu, masih kenceng ataupun keriput, hari ini firman Tuhan di masa Natal akan memberikan kita kekuatan besar. Sebab tidak ada seorang pun yang lolos dari kasih karunia Allah. Dan firman menjadi manusia akan melawat kita. Yohanes pasal 1 menjadi dasar buat kita belajar. Firman menjadi manusia. Kita akan membaca hanya sampai di ayat 14 saja. Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara, karena ada Bapak, mohon maaf kalau tadi saya nggak sebutin ya. Sekalipun dua tetap Bapak. Ada tadi Pak Rahmat kemana ya? Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Dan ayat yang ke-14 kita membaca bersama-sama. Sudah dapatkan, boleh katakan amin. Puji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman-Nya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Bersama-sama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Kaum wanita yang dikasihi oleh Allah, tema kita adalah firman menjadi manusia. Kita belajar dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Next. Firman menjadi manusia. Siapa firman itu? Kenapa firman itu mau menjadi manusia? Yang pertama kita harus belajar adalah siapa firman yang menjadi manusia? Banyak sekali apa yang menjadi ciri khas Natal. Kalau kita pergi ke mall atau kita lewat di mana-mana, kalau ada Natal itu sekarang yang paling terkenal bukan Tuhan Yesusnya. Siapa yang terkenal di masa Natal? Santa Claus. Pohon Natal ada beberapa, tapi yang paling terkenal adalah Santa Claus ya, Sinterklas bahasa Indonesianya. Sinterklas lebih terkenal daripada Tuhan Yesusnya. Sinterklas diperkenalkan, Sinterklas dipertontonkan, Sinterklas menjadi salah satu bagian dekorasi yang ditunjukkan, tapi bagus. Orang selalu ingat kalau Sinterklas identik Natal, makanya ada beberapa orang yang menganggap nggak boleh pakai topi Sinterklas, sudah dipikir Sinterklas itu Kristen. Padahal nggak selalu kan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Siapa firman itu? Sehingga kita akan mengerti apa berkatnya kalau firman itu mau menjadi manusia. Yang pertama, firman itu menjadi manusia, firman itu sendiri adalah Allah. Kaum wanita Elizabeth yang dikasihi oleh Allah, dalam pasal 1 ayat 1 dituliskan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, mari kita baca bersama-sama ayat yang ketiga. Tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman yang menjadi manusia itu adalah pribadi Allah sendiri. Dan kalau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, ini menunjuk kepada Kejadian pasal 1. Dia adalah Allah Elohim. Siapa itu Allah Elohim? Allah Elohim adalah pribadi Allah yang memiliki kekuatan yang dahsyat, yang sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Saya ulang sekali lagi. Firman yang menjadi manusia ini adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Kue Natal itu bisa ada, bisa dibuat, kenapa? Karena ada tepungnya, ada gulanya, ada menteganya, dan ada bahan-bahannya. Kalau nggak ada bahan-bahannya, ada nggak kue Natalnya? Kecuali dikirim dari bakery ya. Tapi itu tetap bakery pun buat pakai bahan kan. Tapi Allah, firman yang menjadi manusia ini, tanpa ada bahan apapun, dia adalah El Bara, Allah yang bisa membuat segala sesuatu dari tidak ada jadi ada. Tinggal Allah berfirman,
Jadilah terang, jadilah malam, jadilah siang, jadilah matahari, jadilah bulan. Dari apa bahannya? Gak ada. Dari Allah semuanya. Berkat sederhana. Kalau hari ini ada kita yang sedang memerlukan kebutuhan apapun dalam hidupmu, gak ada bahannya loh Tuhan, tapi aku memerlukannya. Allah yang lahir menjadi manusia itu, jangan lupa, Dia Allah yang berkuasa, sanggup mengadakan dari yang tidak ada jadi ada. Tuhan, tahun depan anakku kuliah, ini sudah harus mulai daftar, mulai nyicil uang pembangunan. Uangnya nggak ada Tuhan. Jangan lupa, Allah yang kita rayakan kelahirannya, firman yang menjadi manusia itu adalah Allah Elohim. Tuhan akan menyediakannya bagi setiap orang tua. Percayalah, firman yang menjadi manusia bukan hanya sanggup meletakkan benih janin di dalam rahim para wanita, tapi Dia Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan saat kita melahirkannya, saat kita membesarkannya, saat kita menyekolahkannya, saat kita membawa dia ke bangku kuliah, bahkan sampai dia kuliah dan bahkan sampai dia kerja. Amin. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah Elohim, Allah El Shaddai, Allah yang punya kekuatan yang besar sehingga memasuki tahun 2020 jangan pernah engkau takut, sebab firman yang menjadi manusia itu, firman yang telah datang dan lahir bagi kita itu adalah Allah El Shaddai, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadikan dari sesuatu pun tidak ada yang jadi kalau Tuhan gak ciptakan. Ibu-ibu, apapun pergumulanmu, ada yang masih bergumul untuk anak mantu, percaya kalau Tuhan kasih anak, Tuhan juga pasti akan kasih jodoh yang terbaik untuk dia. Jangan khawatir, Tuhan akan menyiapkan. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah El Shaddai. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Yang muda, karena ada 2 wanita yang muda di sini. Allah yang sanggup menciptakanmu, Dia juga yang sanggup mempertemukanmu dengan pria yang telah disiapkannya. Kalau ada yang bergumul anaknya mungkin belum punya keturunan, percayalah, Allah yang kita rayakan, Allah yang firman jadi manusia itu adalah Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang hidup sendirian tanpa suami, tak ada gaji yang kau terima. Tapi Allahmu, firman yang menjadi manusia itu, Allah yang sanggup menghidupimu para janda, Allah yang sanggup memberimu makan para janda, Allah yang akan sanggup memberimu pakaian, dan Allah yang sanggup menjaga dan melindungimu, menjaga hidupmu dari hari demi hari. Siapapun engkau, bagaimanapun keberadaanmu, firman yang telah menjadi manusia itu adalah Allah pencipta, Allah yang berkuasa. Selanjutnya, firman yang menjadi manusia itu siapa? Kita lewatkan ini karena tadi saya sudah jelaskan ya. Firman yang telah menjadi manusia itu yang pertama adalah Allah pencipta, dan firman yang menjadi manusia itu adalah firman yang memiliki hidup. Mari kita perhatikan dalam ayatnya yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Dalam Dia ada apa? Ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam firman yang menjadi manusia itu ada hidup. Siapa yang takut menjalani hidup? Kalau firman yang menjadi manusia itu memiliki hidup, Dia akan memberikan hidupnya buat kita. Kata hidup yang dituliskan di dalam ayat yang keempat ini, kaum wanita, bukan hanya sekedar
apa ya? Dudu angger urip gitu loh ya. Bukan sekedar hidup gitu, bukan. Tapi di dalam dia atau dia itu firman yang menjadi manusia itu memiliki hidup yang kekal. Hidup jiwa, hidup rohani. Saya mau sederhana menyampaikan bahwa firman yang menjadi manusia itu punya kehidupan yang kekal yang dibawa untuk menjadi milik dari manusia yang sebenarnya sudah mati karena dosa. Ibu-ibu ingat enggak? Mungkin kita punya masa lalu sebelum kita terima Tuhan Yesus, sebelum kita doa secara pribadi, atau kita pernah ngalamin yang kayak gini kondisinya. Aku tuh pengen doa, aku tuh pengen ngomong sama Tuhan, tapi kok nggak bisa ya? Maksudnya, doa itu rasanya hambar, doa itu rasanya jauh sekali Tuhan di sana. Orang-orang itu kalau doa kok rasanya bisa nikmati ya, deket gitu sampai Tuhan. Kan sebenarnya bukan karena kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, bukan karena telinga Tuhan kurang mendengar, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang kalau disampaikan, karena ada dosa. Makanya pada waktu manusia dalam dosa dikatakan mati apa? Mati rohaninya. Nah Tuhan Yesus, firman yang jadi manusia itu punya hidup untuk kerohanian kita. Makanya pada waktu Yesus lahir, Yesus mati di atas kayu salib, kita yang mati secara rohani. Dulu yang kita nggak bisa doa, dulu kita kalau dengar firman itu bawaannya ngantuk, nggak ngerti ku firman Tuhan ngomong apa. Tapi kalau kita sudah terima Yesus, kita akan punya semangat, kita akan punya kekuatan untuk mendengar. Saya kurang tahu, saya sudah pernah kasih contoh nggak sama ibu-ibu? Mohon maaf ibu-ibu kalau kita melayat di rumah duka gitu ya. Saya pernah ada sebuah contoh yang meninggal, ada orang melayat terus di rumah duka dilihat jenazahnya, dia ngomong ambek koncone ngene, cek elek wong iki deloken matine welek lho, gak esuk senyum padahal biasa ayu, welek tenan. Mayat ini marah enggak ya diomongi di depannya? Enggak, kenapa? Karena sudah mati, ya kan? Biasane ku rasan-rasan niku, biasane tenanan ten. Wong deloken wong elek ngene iki lho matine welek ngene iki. Marah enggak dia? Tidak. Tapi waktu hidup diomongin kayak gitu, reaksi enggak? Reaksi ya? Apa reaksinya kira-kira diomongin ngono? Muangkel. Waduh, kalau perlu tangan dan kaki maju juga. Taekwondo dong ya. Ada orang begini. Kalau kita dengar firman Tuhan itu mbuh ngomong apa? Tapi kadang kalau orang sudah terima Yesus, sudah rohaninya sudah hidup. Rohaninya sudah kalau manusia masih berdosa itu kayak orang mati. Mbok masih pendeta khotbah bolak-balik, enggak balik maneh. Itu enggak ngerti-ngerti, enggak bertobat. Kenapa? Karena rohaninya mati. Pemimpin pujian sudah ngajak, ayo kita bersukacita, ayo kita tepuk tangan, mari kita memuji Tuhan. Ya muji Tuhannya ya lemes-lemes podo ambek mayat yang diomongin itu. Enggak ngaruh. Kenapa? Rohaninya mati. Tetapi firman menjadi manusia itu di dalam dirinya punya hidup dan menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa menjadi memiliki hidup yang kekal. Maka kalau kita berdoa kadang kita nggak sengaja kita bisa nangis. Kadang kalau kita memuji Tuhan lagunya pun senang, tapi kita bisa terharu dan ngerasakan, oh Tuhan Engkau begitu baik dengan saya. Kadang kita hanya diajak sharing firman Tuhan, kita hanya baca Alkitab sendiri saja, kita ngerasakan sentuhannya Tuhan. Kenapa? Karena kita hidup. Nek wong mati, mbok masih omongin nduk ngarepe, mbok masih dicubit-cubit, ndak terasa. Coba dipuji-puji. Cek ayune mesem enggak? Enggak. Kenapa? Mati. Sekarang ini kalau kita merayakan Natal, kita tahu firman itu jadi manusia. Jangan tetap jadi manusia yang fisiknya hidup tapi rohaninya tetap mati. Karena Yesus Kristus firman yang jadi manusia itu, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia yang mengubahkan hidup manusia yang dahulunya mati secara rohani karena dosa, sekarang menjadi hidup. Makanya orang kalau sudah terima Yesus Kristus menjadi Tuhannya, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman menjadi manusia itu,
nggak usah dimarah-marahi, nggak usah diomongi banyak-banyak. Suruh dia baca firman aja, hidupnya wis lurus-lurus menyenangkan. Natal kali ini mengingatkan kita, sesungguhnya apakah hidup rohani saya sekarang tetap mati, ataukah saya membutuhkan kehidupan rohani yang ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah firman jadi manusia. Berikutnya, yang tadi yang pertama, firman yang menjadi manusia itu satu adalah Allah yang berkuasa, dua, firman adalah pribadi yang memiliki hidup yang sanggup menghidupkan kita. Yang terakhir, firman itu adalah terang. Dan terang ini di dalam ayatnya yang kelima. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes 1 ayat yang kelima. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kaum wanita Elizabeth yang dikasihi oleh Allah, ibu-ibu ini sering kali menjadi lambang wanita, makhluk hidup yang memiliki sensitif perasaan yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita di WhatsApp atau kita di Facebook berteman dengan para ibu-ibu, statusnya itu adalah status isi hatinya, bener nggak ya? Ya, seringkali ibu-ibu ini kalau gegana, gelisah galau merana itu buat statusnya di Facebook. Ya, gelisah galau merana kabeh-kabeh. Jalannya itu rasanya peteng, pede, bukan persekutuan doa kak, peteng dedet. Hidup ini kalau punya pergumulan dikit, ibu-ibu ini sering kali kita merasakan, apalagi yang karakter temperamennya itu melankolis, hanya denger lagu aja itu sudah nangis gitu ya. Aduh, hidup ini rasanya gelap. Tapi firman yang menjadi manusia itu, firman yang memiliki terang. Jadi jika dalam hidup kita dipenuhi dengan kegelapan persoalan, dipenuhi dengan gelapnya kehidupan dunia ini, Tuhan datang hendak memberikan terang dan menerangi jalan hidup kita. Seberapapun pekat kelam kehidupan kita kaum wanita, bersemangatlah, sebab Natal kali ini mengingatkan Yesus, firman yang menjadi manusia, itu adalah terang dunia. Sak peteng-petenge uripmu, Gusti Yesus rawuh paring pepadang. Tuhan datang hendak menyinari kelamnya hidupmu. Mungkin di sini ada beberapa yang saya lihat sudah masuk usia emas, yang merasa sendiri, yang anaknya sibuk, nggak diperhatikan, nggak memperhatikan orang tuanya lagi. Kali ini kita diingatkan oleh Tuhan, hidupmu tidak kelam pekat, karena Yesus Kristus datang memberikan terangnya. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah yang berkuasa. Firman yang menjadi manusia itu adalah Allah yang memiliki hidup. Firman yang menjadi manusia itu adalah firman yang adalah terang. Terus, apa yang dimaksudkan? Apa berkatnya buat saya? Mari kita lanjutkan. Barang siapa mengikut Tuhan Yesus tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, termasuk nggak lagi berjalan dalam kuasa gelap, kuasa jimat-jimat, mantra-mantra, nggak pakai lagi. Kenapa? Karena sudah cukup ada Tuhan Yesus. Atau kegelapan pergumulan tidak akan lagi menguasai kita. Memang pergumulan itu ada, tapi tidak menguasai kita. Kita bisa mengalahkannya. Kita lanjutkan. Firman menjadi manusia, sanggup menerangi gelapnya jalan kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara, sebab dia adalah firman yang memiliki terang hidup. Mari kita lanjutkan. Firman itu telah menjadi manusia. Diamnya di mana? Diam di antara kita. Adoh enggak? Pakai pesawat enggak? Pakai tiket enggak? Tapi kenapa jarang disambangi ya? Jarang dipanggil ya? Jarang dicari ya? Mungkin kaum wanita Elizabeth tidak terlalu banyak kecanduan seperti wanita modern zaman sekarang.
Wanita modern zaman sekarang itu bangun tidur yang dicari, mau tidur yang dipegang, mau masak yang dipegang. Kok nggak doa dulu ya? Nanti nek salah bumbune lali, marah-marah ya. Iya, bener digerus ya. Siapa yang dekat dengan kita? Ini sangat sederhana, tapi Natal kali hari ini mengingatkan kita. Sesungguhnya siapakah yang terdekat dalam kita? Itu adalah firman yang telah menjadi manusia, itu diam di antara kita. Kalau hatimu gegana, jangan update status dan jangan nunggu like yang banyak. Karena kalau nggak ada yang like tambah galau, ya kan? Kalau nggak ada yang komen, kemana semua saya ini? Kok sepi? Ya, tambah merana. Wes, mari kita lanjutkan. Firman itu menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Manusia itu memiliki tubuh manusia, ya ada darah, ya ada daging. Jadi Tuhan Yesus itu ya benar-benar lahir. Karena ibu-ibu, saya tidak tahu, tapi mungkin ada yang punya anak, mungkin ada yang punya cucu dan suatu saat akan bertanya, Mama, benar nggak sih Tuhan Yesus itu lahir ke bumi? Itu sebuah cerita atau dongeng? Atau sebuah kenyataan? Natal ini bukan sebuah cerita, tapi Natal ini sebuah realita. Kristus itu adalah firman yang menjadi manusia dan dia sungguh-sungguh menjadi Allah, menjadi manusia. Allah yang sungguh-sungguh jadi manusia. Manusia yang punya tubuh, nek dicobet rasane, oh tak pikir rasanya sedep. Tuhan juga merasakan lapar karena tubuh manusia butuh, kecuali ibu-ibu yang diet. Iya toh? Supaya tetap langsung dijaga aja. Tuhan juga merasakan sakit waktu dia dicambuk. Dia memiliki tubuh manusia. Tuhan Yesus memiliki wujud. Makanya waktu para murid tanya, oh itu hantu. Karena waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air ya, murid-muridnya katakan, oh bukan, itu bukan Tuhan, itu hantu. Tuhan katakan apa? Hantu tuh nggak bisa disentuh. Tapi Tuhan Yesus bisa dipegang? Bisa. Jadi Tuhan Yesus firman yang sungguh-sungguh jadi manusia, memiliki darah dan daging, merasakan penderitaan. Terus ada pertanyaan begini, supaya kaum wanita dapat menjawabnya. Jadi kalau Tuhan Yesus itu jadi manusia, berarti apakah dia juga berdosa? Allah menjadi manusia sangatlah mudah sebab dia berkuasa. Tapi karena dia Allah, maka dia tidak melakukan dosa. Jelas ya? Tuhan benar-benar jadi manusia, benar. Kalau gitu manusia berdosa, jadi Tuhan Yesus juga dosa? Enggak. Kalau Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, itu karena dia dianggap, dibuat menjadi berdosa. Karena siapa? Karena kita manusia yang berdosa. Dosa kita yang ditimpakan kepadanya. Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Jelas. Berikutnya. Jadi dalam kemanusiaannya, ini ayatnya. 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Menjadi pegangan, menjadi catatan buat kita. Bahwa ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu di dalam mulutnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kamu wanita bisa catat ayatnya, nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca, bahwa mengingatkan manusia bisa jadi, Allah bisa jadi manusia sangat mungkin, sebab dia Allah yang berkuasa, tapi dia tidak hidup berdosa. Selanjutnya, firman itu menjadi manusia. Terus lanjutannya, apa yang terjadi kalau saya dan kaum wanita dan bapak-bapak kita menerima kelahiran Yesus dalam hidup kita, kita mempercayai ada 2 berkat rohani yang akan dialami oleh setiap orang percaya yang menerima bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ini bukan hadiah, tapi ini berkat rohani. Apa yang terjadi di dalam hidupku dan hidupmu jika kita percaya dan menerima
manusia. Yang pertama, diberi apa? Diberi apa? Diberi kuasa. Kuasa untuk apa? Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sik toh, nek diberi kuasa jadi anaknya Pak Bupati, gimana rasanya ya? Diberi kuasa jadi anaknya pejabat di negara ini, gimana rasanya ya? Anak pejabat itu ada kuasanya enggak? Hah? Sebenarnya enggak ada, tapi sebenarnya kalau ada orang berdiri di depannya anak pejabat sungkan enggak? Kasih hormat enggak? Nek iso, nek ono panganan apa tak kekno kabeh. Kenapa? Karena dia anak pejabat. Ayat ini menguatkan saya, menguatkan kita. Siapa yang menerima kelahiran Yesus Kristus, siapa yang mempercayai kelahiran Yesus Kristus adalah bukti firman menjadi manusia, tiap-tiap pribadi itu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tapi seringkali kita nggak pakai kuasa jadi anak Allah itu ya. Makanya kalau ada kerasukan setan yang dipanggil sopo? Pendeta. Jadi sing anak Allah itu pendeta apa orang percaya? Kenapa? Kita nggak sadar, kita nggak tahu kita ini diberi kuasa, ibu-ibu. Tangan kita ini adalah tangan berkat, ibu-ibu. Kita ini diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi kalau ibu-ibu ngomong, itu diberkati oleh Tuhan. Ngomonglah kata-kata berkat untuk anak cucumu. Tanganmu ini tangan berkat. Jadi mari kita pakai tangan ini untuk memberkati anak cucu kita. Kalau mau ke sekolah, anaknya pamit, "Ma, aku berangkat sekolah." "Ya, budalo." Ada enggak yang kalau mau sekolah anaknya tumpang tangan dulu terus doa berkat untuk anaknya? Mak-mak, oma-oma, ada enggak kalau cucunya mau keluar rumah, mau pergi playgroup, mau pergi sekolah terus pamit sama emaknya, poponya, omanya, "Oma, aku mau berangkat sekolah." "Ya, ya, budalo. Sing hati-hati lo ya, ojo nakal, ojo macam-macam mbek kancamu, sing taat mbek guru." Pesene sing akeh. Berkate mana? Padahal setiap kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak Allah yang memberkati. Ada yang dipercaya Tuhan punya anak? Ada yang dipercaya Tuhan punya cucu? Mulai hari ini pakai kuasa sebagai anak-anak Allah untuk memberkati anak cucumu. Saya kasih contoh sederhana. Berkati anak cucunya dengan, kalau belum tahu bisa dicatat di dalam bilangan pasal yang ke-6 itu ada juga doa berkat imam, tapi ini bisa kita pakai untuk memberkati anak cucu kita waktu mereka mau keluar rumah. Waktu suami mau bekerja, mari kita juga doa berkat. Waktu anak kita mau keluar, kita doa berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 itu kata-katanya boleh kita pakai, ibu-ibu. Mungkin selama ini cucu kita sudah sampai gede-gede kita nggak pernah doa berkat ya. Mungkin anak kita sudah besar-besar kita lupa, kita nggak ngerti bahwa kita ini diberi kuasa untuk jadi anak Allah yang bukan hanya bisa ngusir setan, tapi kita juga bisa memberkati. Secara praktis, berkati anak-anakmu, berkati cucu-cucumu. Saya ulang sekali lagi, bilangan pasal 6 dicatat, ditulis. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kata-katanya saja, tidak semua. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini bisa kita doakan berkat. Nek anak-anak ate budal sekolah, nek putu mau berangkat sekolah terus kita ya wis budal sing hati-hati. Terus pesene iku sing dawa, bingung iku gak mlebu blas. Tapi kalau yang ditaruh di atas kepalanya adalah berkat Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dia, Tuhan akan menjaga dia, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada keturunan-keturunan kita. Amin. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau anak itu pasti diperhatikan. Yang terakhir, tadi itu terakhir dari yang pertama ya, ini terakhir dari yang terakhir. Ini terakhir dari yang terakhir karena ada dua pesannya nanti supaya tidak lupa. Lanjut. Selain kita diberi kuasa, kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Berarti berapa kali kita dapat kasih karunia dari Tuhan?
Bisa dihitung kalau kayak gini kata firman Tuhan. Ini ada dalam ayatnya yang ke-16. Dalam ayat yang ke-16, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi apa berkatnya kalau kita menerima firman itu menjadi manusia di dalam hidup kita? Kita percaya bahwa firman itu menjadi manusia. Kita menerima firman menjadi manusia itu lahir dalam hati kita. Apa? Yang pertama, kita diberinya kuasa menjadi anak Allah. Yang kedua, kita akan dipenuhi, kita akan diberi, kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Satu persatu. Ibu-ibu, kalau kita pikir dalam hari-hari hidup kita sepanjang 2019, iku nek persoalan datang, dewean apa nggawa konco? Persoalan iku datang titik magurung mari buntute, wis teko maneh koncone. Kita pikir wah, sudah hampir selesai. Datang lagi kawan persoalan berikutnya. Mulai mau tarik nafas dikit, tak leyeh-leyeh dikit, persoalan baru tiba-tiba kula nuwun. Isok ditutup sik lawange? Ndak bisa. Tapi karena kasih karunia demi kasih karunia, itu selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sekalipun persoalan itu datang nggawa konco, nggawa bolo, persoalan itu dapat kita lewati. Kenapa? Karena ada kasih karunia demi kasih karunia yang Allah sediakan buat kita. Selanjutnya, firman menjadi manusia. Kita ingat dari awal tadi, Dia Allah El Shaddai, Allah Elohim, Dia penguasa, Dia hidup kekal dan terang dunia. Dia menjadi manusia seutuhnya, hanya Dia tidak berdosa. Siapa yang menerima firman menjadi manusia, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dia akan menerima kasih karunia demi kasih karunia. Selanjutnya, selamat menikmati hidup sebagai anak-anak Allah. Kaum wanita, selamat menikmati hidup sebagai anak-anak Allah. Saya nggak tahu isi dompetmu berapa, tapi pribadimu adalah anak Allah. Dan kalau engkau anak Allah, engkau akan diperhatikan dengan luar biasa. Kalau engkau lemah, sebab engkau anaknya, Dia akan menguatkanmu. Waktu engkau sendirian, engkau akan didampinginya. Engkau adalah kaum wanita, engkau tahu waktu anakmu sakit. Ibu-ibu ini paling gak bisa tidur kalau anaknya sakit. Masih ingat dulu anak-anaknya masih kecil, anaknya adem panas, bapak itu ngorok, emak gak tidur. Seperti itu Allah Bapa menjaga kita. Tuhan tidak pernah tertidur memperhatikan saya dan Anda. Nikmati kehidupanmu sebagai anak-anak Allah, dan nikmati kasih karunia demi kasih karunia akan Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku. Mari kita tunduk kepala. Saya mau setiap kita hari ini berkata kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kalau Dia Allah, firman mau menjadi manusia, itu tidak ada yang lain. Kedatangannya untukmu dan untukku yang adalah milik kepunyaannya. Dia Allah yang berkuasa itu datang untukku dan datang untukmu. Allah itu datang memberikan hidup kepadaku dan memberikan hidup kepadamu. Dia datang memberikan terang bagiku dan bagimu, supaya kita menjadi anak-anaknya Allah, anak-anak Allah yang berkuasa, supaya kita
Hari demi hari menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Kita naikkan pujian yang tadi dinaikkan, firman jadi manusia. Dia Tuhan juru selamat kita.